Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan share satu info yang mana ini sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman kita semua, yaitunya tentang surat COVID-19 ya. Karena ini menjadi salah satu syarat untuk kita sebelum ini balik ke kampung. Dan ada juga yang bertanya tentang bagaimana atau kenapa peraturan ini selalu berubah-ubah. Jadi macam ini ya, berkenaan dengan peraturan yang selalu berubah-ubah. Apakah di negara kita Indonesia kadang persyaratannya seperti ini, minggu depan dah seperti itu. Juga di Malaysia kadang-kadang peraturannya seperti ini, minggu depan pun dah berubah lagi. Belum lagi penerbangan AirAsia pun persyaratan kadang-kadang berubah. Kita yang sebagai selalu mengikuti syarat-syarat ini juga pening ya. Bukan teman-teman juga, tapi saya pun pening kenapa peraturan selalu berubah-ubah. Kita mesti faham di sini bahwa ini kita sekarang sedang berada pada situasi pandemi global, itunya COVID-19. Kita tidak tahu dan tidak bisa menjangkakan apa dan persyaratan bagaimana yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Jadi kalau ingin normal kembali, kalau ingin peraturan ini tidak berubah, maka kita berdoa mudah-mudahan situasi yang seperti ini bisa cepat berlalu dan keadaan akan kembali normal kan? Karena kalau keadaan kembali normal, peraturan ini tidak akan pernah berubah-ubah seperti ini. Apalagi penerbangan pening semua. Kenapa pening? Karena jadwal selalu berubah. Jadi untuk penerbangan ini mudah-mudahan nanti ke depan ini sudah bisa stabil, karena untuk di Malaysia itu semua pengangkutan awam sudah bisa diisi dengan penuh ya. Jadi untuk pesawat pun bisa diisi dengan penuh. Mudah-mudahan nanti situasi ini bisa kembali stabil. Dan satu hal yang mesti kita perhatikan adalah keadaan di negara kita sendiri, Indonesia. Bagaimana keadaan di negara kita yang semakin hari rupanya semakin tinggi tingkat orang yang terkena virus ini. Jadi kalau sudah semakin tinggi, bagaimana semua ini akan kembali stabil. Begitu juga dengan syarat-syarat kita balik ke kampung. Nah, jadi untuk persyaratan ini, yang dahulunya surat PCR ini atau surat COVID-19 ini adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang menjadi syarat untuk apakah terbang atau melalui kapal seperti hari itu yang ke Batam dari Pasir Gudang ya. Dan berdasarkan info yang telah diterima, dan mungkin juga ada YouTuber lain yang telah membahas bahwa untuk sekarang surat COVID-19 ini sudah tidak diperlukan lagi. Maksudnya macam ini, kalau kita tidak buat di Malaysia ini surat COVID-19, maka nanti di Indonesia kita juga mesti buat. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini disebutkan bahwa surat COVID-19 ini adalah sesuatu yang mesti dibawa. Kalau seandainya surat COVID-19 ini kita bawa dan ada sewaktu penerbangan, maka nanti di Indonesia seandainya kita juga masih negatif, maka kita akan disuruh karantina mandiri ya di rumah masing-masing selama 14 hari. Dan kalau kita lihat yang di bawah ini, bagi yang kita tidak membawa tes PCR atau tidak membawa surat kesehatan, maka nanti ketika sampai di bandara Indonesia, tujuan kita di negara Indonesia, kita akan disuruh tes PCR di sana. Dan biayanya gimana? Apakah biaya sendiri atau ditanggung pemerintah? Kita mesti bersedia ya, karena sebelum ini ada teman-teman ini yang biaya sendiri dan ada juga pemerintah yang bayarkan. Jadi ini nasib-nasiban. Kalau kita disuruh bayar sendiri, kita kena sediakan duit. Kalau pemerintah yang bayarkan, itu rezeki kita. Dan berapa biayanya? Kalau di Malaysia itu kita uruskan lebih kurang dalam 300 ke 600 ringgit. Kalau di Indonesia itu lebih kurang dalam 2 juta ya. Jadi kita kena siapkan seandainya kita mesti bayar sendiri tes PCR ini. Belum lagi nanti kita disuruh menginap untuk menunggu tes hasil PCR ini. Apakah diinapkan di hotel atau di mana ditunjuk oleh orang bandara tersebut. Jadi nanti setelah tes PCR ini keluar dalam 2 atau 3 hari, maka kalau hasil tes positif, kita akan disuruh ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Kalau hasil tes negatif, maka kita akan disuruh karantina mandiri di kampung halaman kita atau di rumah kita masing-masing.
Jadi macam itulah teman-teman semua bagaimana tentang keadaan surat PCR ini. Sekarang kembali kepada kita, apakah kita mau buat di sini? Kalau kita mau buat di sini, maka nanti sampai di sana, kalau hasil pun masih negatif, kita akan terus disuruh balik ke rumah. Tapi kalau kita tidak buat di sini dan rupanya buat di Indonesia, kita mesti sediakan duit kalau disuruh bayar sendiri, atau kalau bagi ditanggung pemerintah itu alhamdulillah. Jadi itu saja info pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan urusan kita selalu dimudahkan. Amin amin rabbal alamin. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.